Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya, teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan keberkahan di dalam keluarga kita, ya. Amin. Untuk teman-teman, bersabar ya. Ini masih kasus coronanya masih belum berlalu. Semoga dimudahkan, semoga penyakit ini dan virus ini segera Allah lenyapkan, dan semoga kita semua senantiasa selamat dan sehat-sehat semua, ya. Oke teman-teman, aku doakan kalian hari ini yang sedang sakit semoga segera sembuh, ya Allah. Yang sedang diuji semoga segera dimudahkan, yang sedang galau semoga segera ditunjukkan jalannya. Semoga yang sekarang masih bersedih segera Allah kasih senyuman untuknya, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi kali ini aku sedikit ada catatan kalimat, ya, kalimat hemat saya, kalimat yang mungkin gak seberapa artinya gitu, tapi saya belajar untuk membagikan pada teman-teman, mana tahu ada yang bisa diambil. Yang nggak bisa, yang baik-baiknya kalian ambil, ya. Yang tidak baik jangan diambil, karena kebenaran semua adalah di tangan Allah. Saya hanya manusia, ya segini yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, saya mohon banget dukungan kalian supaya channel saya ini bisa hidup, bisa jadi wadah saya memberikan kebaikan, informasi, atau segala macam tentang cerita perjuangan saya gitu. Saya butuh banget dukungan kalian untuk nge-share, subscribe, untuk nonton selalu video saya. Saya berharap ada kebaikan yang bisa diambil walaupun sedikit, ya teman-teman, ya. Oke, jadi kayak gini teman. Tadi ada yang nanya saya, bukan tadi ya, banyak sebenarnya dari kemarin-kemarin. Kak Wita, gimana cara awal kakak punya usaha sampai sekarang dan bisa berjalan selama hampir 12 tahun gitu. Jadi gini teman-teman, bagi saya nggak mudah untuk membangun usaha ini, sangat tidak mudah, penuh dengan perjuangan seperti yang sudah saya ceritakan, bahwa satu keberhasilan membutuhkan proses. Angka 10 saja tidak langsung angka 10 gitu, tapi dari 0, 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Itu angka. Begitu juga kehidupan kita. Semuanya butuh proses. Makanya kalian, teman-teman, jika ada yang merasa hidupnya belum bermanfaat, ayolah bangkit. Atau merasa bahwa kok aku gini-gini aja gitu, cari tahu gimana caranya. Karena nggak ada di dunia ini orang sukses tanpa kesusahan, tanpa kelelah-lelahan, tanpa air mata. Bahkan bisa dikatakan orang sukses kebanyakan adalah orang yang berjuang, bukan orang yang pemodal besar, bukan. Bisa kalian tanya semua pada orang-orang yang sukses, yang sudah sukses, pasti mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang dan tidak instan, sangat panjang. Atau bahkan Allah uji terus menerus sampai akhirnya dia menemukan titik di mana Allah bilang, oh ini loh jalan untuk kamu, dan kamu berhak mendapatkan ini karena sudah sanggup melewati ujian saya gitu. Saya selalu berpikirnya seperti itu. Jadi apapun yang Allah kasih ujian, saya berpikirnya positif, saya lakukan dengan baik. Seperti sebelumnya saya bilang teman-teman, saya memulai bisnis ini jadi gini, saya ini terlahir dari keluarga yang semuanya emang berdagang, orang Sumatera ya.
semuanya itu berdagang, dan emang sudah mendarah daging gitu. Berdagang itu adalah bukan hobi, bisa jadi mungkin kalau di keluarga saya, keluarga besar saya, adalah satu budaya kebiasaan gitu, dan turun menurun gitu. Dan entah kenapa saya pun setelah merantau dan lari dari masalah, bukan lari dari masalah ya, lari dan mencari solusi terbaik untuk diri pun, ya ujung-ujungnya saya di perantauan ini juga dagang kayak gitu. Jadi saya pernah ditantang sama salah satu motivator dulu ketika saya masih kuliah semester 3, saya masih ingat banget. Ditantang sama beliau seperti ini. Saya nggak tahu ya, semoga beliau sekarang dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sedikit dari pelajaran yang beliau kasih membekas di hati saya sampai sekarang gitu. Jadi ketika itu saya pernah merasakan down dan frustasi, udah bingung mau kemana lagi gitu. Menyerah sih enggak tapi gimana sih kalau kita sendiri dan tanpa siapa-siapa dalam perantauan, kehilangan keluarga, kehilangan semuanya, kehilangan harta, enggak ada yang dipegang sama sekali. Kita pasti linglung kita mikir sampai di mana perjalanan ini, proses ini sampai di mana. Dan pada suatu saat saya pernah down terberat saya adalah ketika saya ya itu tadi ya, kelaparan, tidak punya teman, saya sendiri luntang-lantung seperti gembel. Ketika itu saya masih merasa sendiri, walaupun udah mulai ada keimanan di dalam hati saya ketika saya udah masuk Islam gitu. Saya mulai berbicara sama Allah. Sampai saya ketika awal masuk Islam, saya berdoa sama Allah, ya Allah, gimana caraku berbicara denganmu gitu. Ketika saya angkat tangan, saya nanya, Allah, apa kau mendengarku gitu. Saking pengennya gitu Allah tuh mendengar isi perjuangan saya gitu. Dan ketika itu sudah sangat berat. Gimana sih teman-teman rasanya kalau kita menahan rindu ya, rindu sama keluarga rindu sama saudara-saudara gitu, dan sekejap harus hilang, sekejap harus goodbye gitu. Tapi untuk mendapatkan satu keyakinan, kita harus rela. Itulah kenapa orang yang berhasil melewati ujian, Allah akan kasih hadiah yang tanpa batas gitu. Itu aja yang buat saya waktu itu kuat gitu. Saya mikir sesulit apapun saya bertemu kembali dengan mereka, sekeras apapun hatinya gitu, Allah mudah menghancurkan batu yang kuat. Allah bisa menjadikan menjadikan api jadi air gitu, menjadikan batu jadi debu gitu. Kun fayakun, bagi Allah mudah semuanya. Dan ujian terberat saya ketika pertama kali merantau dan memiliki keyakinan sendiri adalah itu, teman-teman. Jadi kehilangan itu nggak mudah kehilangan itu sangat tidak mudah. Bukan kehilangan sendal, kehilangan uang, atau kehilangan baju, atau kehilangan sahabat gitu. Berbeda rasanya ketika kalian harus merasakan kehilangan keluarga, orang yang amat kita cintai gitu. Itu ujian terberat saya. Kalau masalah lapar, masalah haus, masalah jadi gembel kesana kemari, bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Karena bisa saja di luar sana ada yang lebih berat lagi daripada ujian saya. Namun ketika itu, saking merasa rindunya, saya nggak pernah cerita ke siapapun gitu. Bahkan kalau misalnya saya
yaitu tidak punya keimanan di dalam dada, bisa saja saya bunuh diri atau gila gitu, dan jadi gembel beneran karena saking depresi harus kehilangan mereka gitu. Tapi setiap saya berjalan, setiap saya melangkah, Allah tolong jaga saya gitu, Allah pegang tangan saya, jangan lepaskan sedikit pun. Saking merasa bahwa aduh, aku tuh udah gak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu ya Allah gitu. Jadi aku yakin kau gak akan melepaskan aku sedikit pun gitu. Dan qadarullah gitu ya, ketika saya udah gimana sih rasanya, udah merasa lapar, gak punya uang, gak bisa minum, dan gak mau minta-minta gitu, dan merasa rindu rindu yang teramat berat gitu. Saya ketika itu masih ingat, di Bogor itu dulu stasiun keretanya itu Kak, teman-teman, belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan penjual udah nggak bisa masuk, pengamen udah nggak bisa masuk, udah bersih gitu. Alhamdulillah ya, perjuangan wali kota kita gitu. Sudah bersih dan nggak ada sampah di mana-mana gitu. Ketika itu aku masih ingat tahun 2000 berapa ya? 2009 apa 2008 gitu ya, antara itu, di saat depresi terberat saya pergi ke stasiun Bogor. Saya kesana bukan untuk bermain atau bertemu siapapun, tapi saya kesana untuk supaya mata saya bisa lihat ke bawah. Lihat ke bawah seperti apa? Saya harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas terus gitu. Siapa yang harus saya lihat? Di dalam kereta, di dalam gerbong kereta itu teman-teman, ada berbagai macam orang. Mulai dari dia pincang, mulai dari dia buta, dia ngesot-ngesot, dia pengamen yang udah kurus mungkin belum dapat uang, ada penjual yang jualannya nggak laku-laku, ada segala macam. Kalau ingat itu dulu stasiun di gerbong kereta api itu luar biasa, ada semua jenis penjual dan jenis pengamen di sana gitu. Terus teman-teman, yang membuat saya kuat adalah dengan melihat mereka gitu, ngelihat penderitaan berbagai macam orang di dalam gerbong kereta itu. Saya terus berpikir, Allah masih banyak yang lebih menderita daripada aku, masih banyak yang lebih parah ujiannya dari aku, masih banyak lagi, dan aku harusnya tak selemah ini tak selemah ini. Dan lambat laun, ketika saya merasa suatu saat nanti merasa down, sedih, sebenarnya bukan karena apa-apa, hanya menahan rindu yang nggak diterima gitu. Saya pergi lagi ke stasiun, naik lagi ke gerbong kereta, melihat lagi berbagai macam penderitaan, bahwa mereka jauh lebih susah daripada aku gitu. Mereka tidak punya kaki, nggak punya mata, nggak punya tangan misalnya, dan aku masih punya semuanya gitu. Apa yang kamu sesalkan gitu dalam hidup ini? Pertanyaan saya untuk diri saya sendiri ketika itu. Dan ketika itu saya bertemu satu motivator. Saya tahu dia seorang pembicara dan sering ke kampus-kampus ya. Saya mendatangi beliau gitu. Saya bilang, apa yang harus saya lakukan untuk membangun suatu usaha, membangun suatu bisnis? Jangan ngebangun itu dulu deh, tapi mengisi perut saya bagaimana caranya gitu, dengan berdagang ini. Dan beliau bilang, kamu sekarang ada di mana posisinya? Saya bilang, ini di pinggir jalan. Kamu lihat ke kiri ada apa, lihat ke kanan ada apa, ke depan, ke belakang, nggak ada apa-apa, cuma orang doang. Cuma angkot, motor gitu, mobil orang gitu. Pasti ada sesuatu.
yang bisa kamu jadikan uang, kata beliau. Saya bingung, nggak mungkin kan kalau aku harus nyolong gitu ya, nyolong, dan nggak mungkin juga beliau akan ngasih tahu, memberikan pengarahan seperti itu gitu, karena di samping kiri kanan saya hanya ada angkot, mobil orang, motor gitu, ruko-ruko orang gitu, karena memang rumah beliau ketika itu di pinggir jalan. Pasti ada sesuatu yang bisa kamu jadikan uang untuk bertahan hidup gitu. Saya mikir sampai, ini maksudnya gimana ya, emang apa yang dijadiin duit gitu ya di sebelah saya gitu. Akhirnya saya bilang, maksudnya gimana ya, Kak, sebelah mana yang bisa saya jadikan uang untuk bisa bertahan hidup? Dia bilang, di situ ada aqua, di situ ada aqua botol yang udah nggak dipakai, kamu kumpulkan, saya kasih kamu modal 50.000, dan tolong minggu depan kamu kembalikan ke aku 500.000, katanya. Ketika itu ya, di tahun berapa tuh, antara 2008 atau 2009 lah ya. Ya ampun gitu, dari 50.000 jadi 500.000 seminggu, gimana caranya gitu ya, gue nyari duit sebanyak itu. Buat makan aja udah susah, malah ditantangin kayak gitu. Terus kata beliau, tapi kalau kamu nggak bisa cari uang dalam 1 minggu dengan modal 50.000 ini, jangan pernah ketemu sama saya lagi. Padahal di saat itu saya butuh beliau gitu, butuh wejangan beliau, butuh motivasi beliau gitu. Lalu saya kaget, loh ini maksudnya gimana, kok malah kalau nggak bisa mengembalikan, maksudnya dari 50.000 ke 500.000 nggak bisa dalam waktu 1 minggu gitu kan, jadi modalnya cuma 50.000, nggak usah datang ke sini lagi. Bingung kan saya, akhirnya mau nggak mau saya mikir, oh kan kata beliau, apa yang ada di samping, di dekat kamu gitu kan, di sekitar kamu, dan itu dia halal, jadikan dia uang gitu. Saya hanya berpikir, oh iya, ada banyak botol aqua gitu, ada banyak plastik-plastik yang lain gitu. Saya kumpulkan, dan ini sama sekali belum ada yang tahu cerita pengumpulan bekas aqua ini ya. Ketika itu saya pikir, emang bisa gitu 1 minggu 500.000, zaman dulu gitu loh, itu berat banget. Dapat duit 20.000 aja per hari, aku jualan gorengan udah kelalang keliling gitu ya, susah payah gitu, itu per hari. Akhirnya saya coba gitu tantangan beliau. Pulang kuliah saya jualan gitu, paginya saya jualan sebelum kuliah, sorenya saya ngumpulin botol-botol plastik. Itu di kosan pertama kali saya ya di Bogor gitu, karena saya beberapa kali pindah kosan gitu. Setelah itu saya kumpulin uang 50.000 itu bener-bener saya jadiin modal buat beli agar-agar, saya beli cup, saya cetakin satu-satu, saya jualin. Modal agar-agar kan sedikit ya teman-teman, agar-agar sama gula doang gitu, tapi kalau udah dicetak-cetak kan dia jadi banyak. Saya jualin ke teman-teman saya dan laku gitu. Nah, gimana sih rasanya kalau dapet tantangan? Kan takut ya ketika udah diancam, tapi saya tahu beliau itu nggak mungkin akan melakukan itu, nggak akan boleh saya datang ke situ lagi gitu, nggak mungkin, saya tahu gitu. Tapi ketika itu saya nggak kepikiran, saya hanya kepikiran, duh aku takut kehilangan beliau, maksudnya seorang motivator gitu, kakak yang saya kenal gitu kan ya. Saya jalanin dalam sehari berapa jam, hari kedua gitu. Alhamdulillah setelah 1 minggu saya datang, saya kumpulkan uang receh-receh saya dan saya sama sekali nggak nyangka gitu, karena setiap hari nggak pernah saya hitung, jadi punya dapat keuntungan dari jual gorengan. Modalnya saya kembalikan kepada ibu yang saya jual gorengan tersebut, karena saya ngambil orang gitu. Untungnya saya kumpulin, nggak pernah ngitung. Pas hari
minggu sore baru saya hitung gitu, dan itu lebih dari 500.000. Teman-teman, di tahun 2008 atau 2009, 500.000 berat buat saya ya. Mungkin buat teman-teman enggak gitu, buat saya. Udah gitu, saya kumpulkan, saya hitung kok jadi 750 gitu. Saya datang, ini saya bawa uang. Saya bisa mengumpulkan dari modal 50.000. Jadi berapa katanya? Dengan wajah yang galak, tapi saya rasa itu adalah kepura-puraan ya. Karena beliau tahu perjuangan saya gitu. Akhirnya beliau bilang, tuh kan bisa dari 50.000 dari jadi 750. Berarti dari 750 bisa jadi 2.500.000 katanya. Kamu cari tahu kayak gimana caranya. Itu namanya perjuangan. Kamu udah melakukan. Kalau kamu belum melakukan, itu namanya belum perjuangan gitu. Itu sama dengan kamu hidupnya dengan tidur. Karena beliau emang sangat-sangat pekerja keras sekali ya. Saya tahu itu. Dari situ modal 750.000 terus saya kembangkan terus. Walaupun masih menjual pakaian orang lain gitu kan, bagi untung, saya masih jual ya makanan-makanan receh gitu. Kemana-mana hidup saya emang selalu bawa dagangan. Kemana-mana, nggak pernah kemana nggak nenteng dagangan gitu, dan saya nggak pernah malu gitu. Dan alhamdulillah dari situ beliau bilang, hidup ini nggak perlu modal katanya. Bukan modal duit yang kamu butuhkan sekarang katanya, tapi kamu butuh modal doa supaya hati kamu dikuatkan, karena rezeki Allah itu ada di mana-mana, tinggal kamu mau yang mana, mau atau enggak gitu. Bahkan kamu diam saja pun Allah akan berikan gitu. Kata beliau, saya diam aja. Oh iya ya, kamu belum berjuang, belum melangkah, tapi udah menyerah, itu artinya kamu bukan pejuang. Dari situ saya mulai terbangun. Saya pikir, oh oke. Saya mulai bangkit. Saya mulai rajin lagi menambah dagangan saya, ngambil dari orang-orang, mulai dari pakaian dalam, donat, segala macam dah, obat-obat herbal, sampai kopi ya, gamis gitu, baju tidur, wah semuanya udah saya coba. Saya keliling kampus, kos-kosan kan dekat kampus saya tuh ada kos-kosan juga, dekat kos-kosan saya di Dramaga juga banyak kos-kosan gitu, karena saya tinggal di daerah IPB gitu. Mungkin teman-teman saya yang tahu saya nggak tahu dengan cerita itu, karena emang mereka kami tak bertemu saat di perjuangan itu. Bisa jadi kami bertemu ketika saya sudah punya tabungan gitu. Tapi teman yang benar-benar tahu saya sejak awal hanya beberapa orang, dan mereka tahu kalau saya rajin banget ngumpulin botol minuman buat dia jual. Kalau pulang dari jualan baju, ngampar di mana-mana, pasti pulangnya aku nenteng-nenteng botol gitu, botol-botol bekas. Tapi begitulah teman-teman. Jika kita punya mimpi, dulu aku pernah buat satu impian ya di kamar kosan saya. Dan alhamdulillah loh teman-teman, satu persatu Allah tunjukkan, walaupun tidak benar-benar pure 100%, tapi Allah kabulkan gitu. Pertama saya pernah menuliskan satu mimpi kalau saya pengen menikah di tahun 2016. Alhamdulillah Allah tunjukkan satu jodoh yang tidak disangka-sangka gitu, yang sebelumnya tidak terpikirkan. Karena jodoh emang misteri ya. Terus yang kedua, saya bilang 2017 saya pengen punya anak. Alhamdulillah setelah menikah saya langsung hamil gitu. Setelah itu saya pengen punya usaha milik sendiri. Saya pengen punya toko. Pokoknya di dalam mimpi saya itu selalu ada doa.
selalu ada kalimat-kalimat Allah gitu. Saya pengen punya karyawan 2 pertamanya, 3, 4 gitu. Ya Allah, saya pengen lagi punya anak kedua, dan qadarullah anak pertama saya sudah bahagia di surganya Allah. Mudah-mudahan dia bisa jadi tabungan kami bisa jadi orang tua yang solih dan salihah gitu ya, sedang berproses, dan semua yang hidup akan kembali. Saya tidak menyesali itu, bahwa itu adalah qadarullah, takdir Allah gitu. Tinggal kita menunggu waktu, menunggu giliran saja. Itu yang menguatkan ketika kita harus kehilangan seorang yang kita cintai, yaitu anak ya. Saya diuji lagi sama Allah. Setelah itu saya diuji lagi dengan ada cita-cita saya. Ini kucing kesayangan saya, namanya Helsinki. Sini nak. Aduh, berat sih kamu, berat sekali. Jadi teman-teman, di rumah kami sangat suka banget kucing, suami saya juga. Jadi kucing siapapun yang suka mampir di depan rumah, kita selalu sediakan makanan, minuman. Jadi kucing siapa aja boleh makan gitu. Oke, jadi ke kucing ya. Setelah itu saya bilang, ya Allah, nanti setelah aku punya usahaku sukses, aku pengen anak kedua gitu. Walaupun sekarang aku belum sukses amat ya, jauh lah dari kata sukses ya, gak ada apa-apanya dengan orang-orang super di luar sana gitu. Tapi bagi saya, dengan beratnya ujian saya itu, dengan keadaan saya sekarang, itu sangat-sangat udah luar biasa bagi saya, sudah sangat-sangat istimewa bagi saya. Walaupun masih luntang-lantung dagang sana dagang sini, tapi jauh ini sudah semakin mudah ketimbang awal perjuangan saya gitu. Alhamdulillah, setelah saya punya usaha, sekarang usaha sendiri dan karyawan saya ada 4 orang, dan saya bisa memberikan kepada yatim piatu. Itu satu kebanggaan, dan ya Allah gitu, semua yang aku dapatkan gak akan aku bawa mati. Jadi berapapun yang aku punya, segimana yang aku mampu, berjanji untuk berbagi kepada orang lain gitu teman-teman. Makanya saran aku kepada kalian, cobalah memulai bisnis itu dengan sungguh-sungguh, telaten, tekun. Karena teman-teman, membangun usaha itu lebih gampang 100% daripada mempertahankan usahamu. Itu yang susah, karena yang membangun usaha ada ribuan orang per jam di Indonesia ini, tapi yang bertahan hanya berapa puluh orang selama berpuluh-puluh tahun, kayak gitu ya. Jadi enggak modal bukanlah halangan, tapi halangan tuh ada di dalam hati kamu. Kamu berani, kamu sungguh-sungguh atau enggak gitu. Itu tadi, seperti kemarin saya bilang di vlog saya yang pertama, kamu jangan menyerah baru angkat senjata diturunin lagi gitu, perangnya nggak jadi. Sedangkan Allah itu mencintai orang-orang pekerja keras. Allah itu tidak suka orang-orang malas. Allah itu suka orang-orang kuat, tidak suka orang-orang lemah gitu. Makanya saya dengan badan sekecil ini, mungil ini, tapi saya mampu menyunggi satu karung baju dari blok F ke stasiun kereta Tanah Abang. Yang kalau laki-laki pun itu kalau belum biasa bisa bengek ya. Tapi kalau bagi kurir-kurir yang di Tanah Abang, mereka sudah terbiasa dan pasti kuat. Bahkan karungnya lebih besar lagi gitu. Tapi saya perempuan,
Dan saya melakukan itu selama bertahun-tahun, bolak-balik Tanah Abang dan Bogor sampai sekarang. Dan saya nggak mengeluh, ya Allah harusnya aku sekarang udah sukses orang itu dong, harusnya udah sesukses ini dong, harusnya aku udah gini dong. Enggak teman-teman. Aku ikuti terus proses perjuangan hidup ini, aku ikuti terus jalannya Allah sampai akhir hayat. Karena mau kesuksesan, mau harta, nggak kita bawa mati, yang kita bawa mati cuma amalan ya. Jadi emang cita-cita saya adalah ketika saya pun berhasil, saya akan memberikan dan menyebarkan kebaikan untuk orang-orang yang tidak mampu kayak gitu. Itu saja tujuan saya. Makanya kadang-kadang teman-teman saya nanya, ya Allah Wita, sampai sekarang kamu tuh masih ngontrak aja gitu, ngontrak gitu, nggak punya mobil, motor juga udah peot-peot, nggak punya apa-apa gitu. Kenapa nggak kamu mau ini, kredit ini itu gitu. Saya selalu menjawab, saya bahagia kok dengan keadaan ini. Saya bahagia dan saya menikmati proses ini gitu. Walaupun sampai nanti saya diuji masih begini, saya ikhlas. Kan di dunia ini hanya mengembala ya, mengumpulkan amalan gitu, apalagi. Jadi saya nggak pernah tergiur dengan tawaran kehidupan yang super mewah gitu. Kalau saya tergiur sudah sejak awal saya pulang. Dan saya bisa memiliki segalanya di sana, di keluarga saya gitu. Tapi kan enggak. Jadi uang itu bukan kebahagiaan. Karena banyak orang yang punya uang cerai-berai. Banyak yang punya uang orang kaya, nomor 2 di dunia, dia bunuh diri, apakah dia bahagia? Berarti kan enggak. Banyak yang punya usaha sukses di Indonesia tapi dia depresi, ya kan, masuk rumah sakit jiwa, berarti dia kan gak bahagia. Jadi nilai kebahagiaan untuk kita itu, bagi kita sebagai orang muslim itu berbeda teman-teman. Kebahagiaan kita ketika kita bisa menikmati proses ujian dari Allah dan menjalankan apa yang Allah suka dan meninggalkan yang Allah larang gitu. Helsinki kayak gitu teman-teman. Jadi aku harap Helsinki sini nak, jangan loh. Aku harap kita semua bisa tetap semangat. Seorang ibu di luar sana, aku tahu kalian semua punya ujian masing-masing dalam keluarga ataupun entah di mana. Aku harap kalian adalah wanita terkuat. Sayang kalau kita membiarkan hidup ini terus depresi, membiarkan hidup kita ini penuh dengan keluh kesah gitu. Karena rugi itu bukan milik orang lain tapi milik diri sendiri. Jadi penyesalan itu ada di belakang. Kalau ada di depan, orang tidak akan melakukan kesalahan. Jadi teman-teman, sebelum Helsinki lapar ya nak, bentar ya. Jadi usahakan dekatkan diri sama Allah. Aku belum bisa kak, aku masih belum pandai mendekati Allah. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Aku masih belum bisa langsung menutup aurat pure, pelan-pelan aja. Tapi satu, asalkan kamu sungguh-sungguh gitu, berproses, ya enggak. Bahkan seorang pendeta pun ketika dia sudah punya proses keimanan dalam hatinya, dia bisa masuk Islam. Bahkan orang yang keras hatinya seperti batu, Allah cairkan, lembutkan, dan dinginkan seperti air gitu. Nggak ada yang mungkin di dunia ini. Jadi aku harap kalian di luar sana, teman-teman yang sedang diuji, ingatlah itu tidak akan lama. Dia akan berakhir dengan ending kebahagiaan. Asalkan kamu tetap masih ada di jalan yang lurus dan di jalan Allah, tidak berbalik langkah sedikit pun di jalan gelapnya. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini. Aku mohon kalian dukung channel aku ya, untuk di subscribe, share, dan di like. Aku minta komen kalian, saran kalian. Insya Allah aku akan belajar lagi supaya channel ini lebih bagus lagi, lebih kreatif.
Sekarang aku masih belajar banget dari nol, jadi aku pengen bangun channel ini dari nol ya. Oke, assalamualaikum.